Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Yang presentasi mulai adalah Ali. Silakan. Pengertian kompilasi hukum Islam. Pengertian kompilasi hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi, kompilasi diambil dari compilation bahasa Inggris atau compilation Belanda, yang diambil dari kata compiler, artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi sebagai terjemahan langsung. Next. Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu. Sehingga dari kegiatan ini, semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah. Next. Sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal berjumlah 229 pasal terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, pasal 170, hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah, pasal 44, dan hukum perwakafan, pasal 14. Ditambah satu pasal ketentuan penutupan yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi hukum disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri dari masa ke masa. Next. Latar belakang lahirnya kompilasi hukum Islam. Sebelum Indonesia sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah itu adalah bagi warga Bumi Putra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan. Tidak ada undang-undang sendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan teori resepsi yang kemudian oleh Brungoriven, Van Vollenhoven, Terhar, dan murid-muridnya. Next. Peradilan agama dilakukan oleh Peradilan Tinggi Agama, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Agama, Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Khusus, Mahkamah Syariah, Mahkamah Syariah Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Mahkamah Syariah Kabupaten atau Kota. Next. Sejarah munculnya peradilan agama. Perjalanan kehidupan pengadilan agama mengalami pasang surut, ada kalanya wewenang dan kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain, kekuasaan dan wewenang dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa kolonial Belanda dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah. Next. Sebelum Belanda melancarkan politik hukum di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukannya yang kuat baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam
pasal yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke-13. Next. Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan perdagangan di kota-kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam sebagai besar penduduk Indonesia dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam. Maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Next. Prinsip Undang-Undang nomor 14 tahun 1970. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan agama lingkungan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung adalah pengadilan negeri tertinggi. Badan melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Next. Pengadilan agama mempunyai fungsi sebagai berikut: memberikan pelayanan teknis, justisial, dan administratif kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. 1. Memberikan pelayanan di bidang administratif perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administratif peradilan lainnya. 2. Memberikan pelayanan administratif umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama. 3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Selanjutnya dibaca oleh Yoga. Empat, memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. 5. War marking akta ahli warisan di bawah tangan pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya. 6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap advokat atau penasihat hukum, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama mempunyai susunan organisasi pengadilan agama yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera atau sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum, kasubag umum, kasubag kepegawaian, kasubag keuangan, panitera pengganti, dan jurusita atau jurusita pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain. Selanjutnya dibaca oleh Yoga. Memberikan pelayanan permohonan, pertolongan, pembagian Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan Agama tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas pengadilan agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Wakil Ketua Pengadil Agama
tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama. Wakil Ketua Pengadilan Agama, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama. Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek serta melaksanakan pengawasan bidalmin atas perintah Ketua. Selanjutnya dibaca oleh Nijar. Panitera atau sekretaris tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan pelaksanaan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyampaikan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepanitriaan dan kesekretarisan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Next. Wakil panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu panitera dalam melaksanakan tugas-tugas kepanitraan dan bertanggung jawab dalam mengawasi tugas meja 1, meja 2, meja 3. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Wakil sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di kesekretarisan, bertanggung jawab sebagai pejabat, membuat komitmen atau penanggung jawab kegiatan yang menggerakkan dan menyampaikan konsep serta memecahkan masalah yang muncul dalam bidang kesekretarisan serta bertanggung jawab kepada panitera dan sekretaris. Selanjutnya akan baca oleh saya. Kasumbang Kepegawaian, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada subbagi kepegawaian serta mengikat konsep rumusan kebijakan dalam melaksanakan mengevaluasi dan membuat laporan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kasumbang
Perencanaan tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin, mengkoordinir, menggelarkan seluruh aktivitas pada sub-bagian keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada sekretaris. Kasubag umum atau keuangan tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada sub-bagian umum rumah tangga serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada sekretaris. Panitera menunda gugatan tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir, menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi dan membuat laporan dan bertanggung jawab kepada panitera. Sekian dari kami kelompok 10. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.